Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yuda Baktia dari Divisi Marketing. Di sini saya akan membahas tentang BI checking dan pengertiannya. Yang pertama itu BI checking atau sekarang itu BI checking itu dikenal dengan nama Sistem Layanan Informasi Keuangan atau yang biasa disebut SLIK. Adalah cara untuk mendapatkan informasi riwayat kredit seseorang. Biasanya riwayat ini digunakan untuk menyetujui pengajuan seperti kartu kredit, KPR, kredit kendaraan bermotor dan mobil. Nah, sebelumnya pengecekan riwayat ini dilakukan langsung oleh Bank Indonesia. Namun sejak tanggal 31 Desember 2013, Otoritas Jasa Keuangan atau disebut dengan OJK mengambil alih wewenang pengecekan tersebut. Hal ini karena fungsi pengawasan keuangan tidak lagi menjadi kewenangan Bank Indonesia. Meski demikian, istilah BI checking terhadap riwayat kredit seseorang tetap awam digunakan untuk kalangan masyarakat. Nah, apa sih BI checking itu? BI checking adalah layanan informasi riwayat kredit dalam sistem informasi debitur atau disingkat SID. Pada sistem tersebut, bank dan lembaga keuangan akan saling berbagi informasi kredit nasabah. Informasi yang dipertukarkan meliputi identitas debitur, agunan, jumlah biaya yang diterima hingga riwayat pembayaran cicilan kredit dan kredit macet. Berdasarkan informasi tersebut, SID akan memberikan skor untuk debitur yang memiliki catatan kredit yang baik maupun yang tidak. Berikut pembagian dan penjelasan skornya. Nah, yang pertama itu adalah skor 1 atau call 1. Kredit lancar diberikan kepada debitur yang selalu memenuhi kewajibannya membayar cicilan kredit, baik angsuran pokok maupun angsuran bunga. Jadi kalau skor 1 itu si nasabah atau si konsumen itu punya cicilan tapi dia itu lancar gitu, tidak ada tunggakan atau tidak macet. Skor yang kedua itu disebut kredit dalam perhatian khusus, kredit DPK. Artinya debitur tercatat telah menunggak cicilan kredit selama 1 atau sampai 90 hari. Jadi si konsumen itu mempunyai cicilan yang belum dibayarkan selama hampir 1 bulan lebih. Skor ketiga itu atau kredit tidak lancar diberikan kepada debitur yang telah menunggak cicilan kredit selama 91 hari sampai 120 hari. Berarti ini kelanjutan dari skor 2 atau call 2 itu tersebut. Nah, yang keempat, skor 4 disebut kredit diragukan. Nilai ini diberikan kepada debitur yang telah menunggak cicilan kredit selama 121 sampai dengan 180 hari. Nah, yang terakhir itu skor 5 atau call 5, kredit macet diberikan kepada debitur yang telah menunggak cicilan kredit selama lebih dari 180 hari. Nah, berarti ini si konsumen udah beberapa bulan nggak bayar cicilan dan masuk kategori call 5. Nah, kalau untuk di perumahan sekalian untuk KPR call 5 itu ataupun di pengajuan yang lain call 5 itu sulit, harus ada pelunasan dulu dan dituju pemutihannya selama 1 tahun. Penilaian inilah yang menjadi salah satu indikator bank untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit yang diajukan seseorang. Jika hasilnya menunjuk skor 1, besar kemungkinan permohonan kredit akan disetujui. Sebaliknya, apabila hasilnya menunjukkan skor 5, kemungkinan besar permohonan kreditnya akan ditolak. Data-data debitur yang bermasalah juga akan ditandai sebagai blacklist bank dan masuk daftar hitam nasional sesuai ketentuan Bank Indonesia. Nah, dari gimana sih caranya untuk ngecek BI checking atau misalnya ke OJK itu? Kita kutip dari halaman Otoritas Jasa Keuangan OJK ya. Bisa melakukan pengecekan riwayat kredit mandiri secara online. Sebelum melakukan pengecekan, siapkan berkas-berkasnya. Yang pertama itu KTP kalau warga Indonesia, terus identitas KTP kalau usaha persorangan atau misalnya usaha KTP, NPWP, badan usaha, dan akta pendirian atau anggaran dasar. Nah, cara-caranya adalah kita buka halaman dari OJK, nanti bisa dicek di Google aja, konsumen.ojk.go.id/minisitet/dplk/registrasi.
Nah, nanti lebih lanjutnya bisa lihat aja di Google dan pilih jenis informasi debitur dan tanggal antrian. Isi seluruh data yang diminta dengan lengkap dan benar. Lanjut upload foto atau scan dokumen asli yang diminta. Yang kelima itu tunggu email konfirmasi yang berisi bukti registrasi antrian SLIK online dari OJK. Nah, yang keenam itu OJK kemudian akan melakukan verifikasi data kamu. Jika data sudah terverifikasi, kamu akan memperoleh email informasi hasil verifikasi antrian SLIK online selambat-lambatnya H-2 dari tanggal antrian. Apabila data dan dokumen yang disampaikan telah memenuhi persyaratan atau valid, ikuti instruksi yang tertera pada email. Itu. Jadi nah, yang terakhir itu jika data sudah lolos verifikasi WhatsApp, OJK akan mengirimkan hasil SLIK berserta keterangan melalui email. Nah, jadi kita bisa mengecek secara online dari situs OJK-nya langsung gitu. Mungkin segitu aja yang saya akan sampaikan. Nanti untuk kelanjutannya di minggu berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.